pecinta misteri. Siapa di sini yang suka dengan cerita-cerita horor dan penasaran dengan tempat-tempat bersejarah yang menyimpan kisah mistis? Kali ini, kita akan menjelajahi 5 tempat sejarah paling angker di Indonesia. Berani ikut? Siapkan keberanianmu, karena kita akan memasuki dunia yang penuh dengan misteri dan kisah-kisah yang bikin merinding. Yang pertama, Lawang Sewu di Semarang. Perjalanan kita mulai dari kota Semarang. Siapa yang tidak kenal dengan Lawang Sewu? Bangunan tua peninggalan Belanda ini terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Dengan ribuan pintu dan lorong-lorong yang gelap, Lawang Sewu sering dikaitkan dengan penampakan dan suara-suara aneh. Konon, tempat ini pernah menjadi lokasi penyiksaan pada masa penjajahan Jepang. Hingga kini, banyak pengunjung yang mengaku merasakan kehadiran makhluk halus di sini. Lawang Sewu, bangunan bersejarah yang terletak di Semarang, menyimpan segudang cerita menarik, baik dari sisi sejarah maupun mistis. Dibangun pada masa kolonial Belanda, bangunan megah ini awalnya berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij NIS. Arsitekturnya yang unik dengan ribuan pintu menjadikannya ikonik dan sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa bersejarah, termasuk masa penjajahan Jepang. Setelah kemerdekaan, Lawang Sewu mengalami berbagai pergantian fungsi. Namun, di balik keindahan arsitekturnya, Lawang Sewu juga dikenal dengan kisah-kisah mistis yang sangat populer. Cerita tentang penampakan, suara-suara aneh, dan berbagai kejadian mistis lainnya kerap menghiasi berbagai media. Konon, hal ini berkaitan dengan sejarah kelam yang pernah terjadi di bangunan tersebut, seperti penyiksaan terhadap tahanan pada masa penjajahan Jepang. Hingga kini, banyak orang yang penasaran dan ingin membuktikan sendiri kebenaran dari cerita-cerita mistis yang beredar tentang Lawang Sewu. Yang kedua, Kompleks Kota Tua di Jakarta. Beralih ke Jakarta, kita akan mengunjungi Kompleks Kota Tua. Di balik keindahan bangunan-bangunan kolonialnya, tersimpan banyak cerita mistis. Salah satu tempat yang paling terkenal angker adalah Museum Fathahillah. Konon, di museum ini sering terdengar suara langkah kaki dan tangisan misterius. Selain itu, banyak juga yang mengaku melihat penampakan sosok wanita berbaju putih. Kompleks Kota Tua merupakan saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia. Dahulu, kawasan ini merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda dan menjadi jantung perekonomian Hindia Belanda. Bangunan-bangunan berarsitektur klasik Eropa yang masih berdiri kokoh hingga kini menjadi bukti kemegahan masa lalu. Kota Tua Jakarta menyimpan segudang cerita menarik, mulai dari kisah perjuangan kemerdekaan hingga peradaban maritim yang pernah jaya. Namun, di balik keindahan arsitektur dan sejarahnya yang kaya, Kompleks Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan kisah-kisah mistis yang tak kalah menarik. Banyak cerita rakyat dan pengalaman pribadi yang mengisahkan tentang penampakan makhluk halus, suara-suara aneh, dan peristiwa-peristiwa mistis lainnya di berbagai sudut Kota Tua. Beberapa bangunan seperti Museum Fathahillah dan Museum Wayang sering dikaitkan dengan cerita-cerita horor. Konon, tempat-tempat ini menjadi tempat tinggal bagi arwah-arwah yang bergentayangan. Hingga kini, kisah-kisah mistis tersebut masih menjadi perbincangan hangat dan daya tarik tersendiri bagi para pencinta misteri. Yang ketiga, Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi. Jika kamu mencari tempat yang benar-benar mencekam, Taman Nasional Alas Purwo adalah jawabannya. Hutan tertua di Pulau Jawa ini terkenal dengan keindahan alamnya, namun di balik keindahannya tersimpan banyak misteri. Banyak pendaki yang mengaku tersesat
dan mengalami kejadian aneh di hutan ini. Konon, Alas Purwo adalah tempat berkumpulnya berbagai makhluk halus. Taman Nasional Alas Purwo adalah sebuah harta karun alam yang menyimpan sejuta misteri. Terletak di ujung timur Pulau Jawa, hutan ini dianggap sebagai salah satu yang tertua di pulau ini. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Alas Purwo adalah tempat kelahiran Sang Hyang Widi, dewa pencipta dalam mitologi Jawa. Sejarah panjangnya telah melahirkan beragam cerita rakyat dan mitos yang kental dengan nuansa mistis. Konon, hutan ini adalah kerajaan gaib yang dihuni oleh berbagai makhluk halus, mulai dari jin, genderuwo, hingga Nyi Roro Kidul. Aura mistis Alas Purwo semakin kuat dengan keberadaan sejumlah situs purbakala dan tempat-tempat keramat yang tersebar di dalamnya. Banyak pengunjung yang mengaku merasakan pengalaman supranatural saat berada di sini, mulai dari suara-suara aneh, penampakan, hingga gangguan makhluk halus. Meski demikian, bagi sebagian orang, Alas Purwo adalah tempat yang sakral untuk melakukan ritual spiritual dan mencari ketenangan batin. Keunikan sejarah dan misteri yang menyelimuti Alas Purwo menjadikannya destinasi yang menarik bagi para petualang dan pencinta alam yang ingin merasakan sensasi berbeda. Yang keempat, Rumah Hantu Darmo di Surabaya. Bergeser ke Surabaya, kita akan mengunjungi Rumah Hantu Darmo. Rumah mewah yang terletak di kawasan elit ini menyimpan kisah mistis yang cukup mengerikan. Konon, rumah ini sering dijadikan tempat pesugihan dan tempat berkumpulnya makhluk halus. Banyak orang yang mengaku melihat penampakan dan mendengar suara-suara aneh di rumah ini. Rumah Hantu Darmo, sebuah bangunan megah yang tersembunyi di jantung Surabaya, telah lama menjadi legenda urban yang mengundang rasa penasaran. Konon, rumah ini pernah menjadi kediaman sebuah keluarga kaya raya yang berakhir tragis. Berbagai cerita mistis bermunculan, mulai dari kisah pembunuhan sadis, kutukan keluarga, hingga penampakan makhluk halus yang menghuni setiap sudut rumah. Kemegahan bangunan yang kontras dengan aura mistisnya membuat Rumah Hantu Darmo menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencinta horor dan penjelajah urban. Meski telah lama ditinggalkan dan mengalami kebakaran hebat, aura mistis Rumah Hantu Darmo tak kunjung padam. Banyak pengunjung yang mengaku merasakan sensasi dingin yang tiba-tiba, mendengar suara langkah kaki misterius, atau melihat penampakan sosok-sosok yang tak kasat mata. Kisah-kisah tersebut semakin memperkuat legenda urban tentang Rumah Hantu Darmo dan menjadikannya salah satu tempat paling angker di Surabaya. Hingga kini, rumah tua ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan dan terus menarik perhatian masyarakat. Yang terakhir, pemakaman Desa Trunyan di Bali. Perjalanan kita akhiri di Bali, di Desa Trunyan. Terdapat sebuah tradisi unik, yaitu tidak menguburkan jenazah. Jenazah diletakkan di atas sebuah rak bambu. Desa Trunyan, sebuah perkampungan di Bali, menyimpan misteri unik dalam tradisi pemakamannya. Jauh sebelum agama-agama besar masuk, masyarakat Trunyan telah memiliki cara tersendiri untuk menghadapkan kematian. Alih-alih dikuburkan atau dikremasi, jenazah diletakkan begitu saja di bawah pohon tarumenyan. Pohon inilah yang menjadi pusat perhatian, karena konon aromanya yang khas mampu menyerap bau tak sedap dari jenazah yang membusuk. Legenda dan mitos pun berkembang seiring berjalannya waktu, mewarnai kisah pemakaman di Trunyan. Ada yang percaya bahwa pohon tarumenyan memiliki kekuatan magis, sementara yang lain mengaitkannya dengan keberadaan roh-roh leluhur yang menjaga desa. Keunikan tradisi ini telah menarik minat banyak wisatawan, namun di sisi lain juga menimbulkan perdebatan mengenai aspek keagamaan dan kesehatan. Pemakaman di Trunyan bukan hanya sekadar tempat peristirahatan terakhir,
melainkan juga cerminan dari kepercayaan dan kosmologi masyarakat setempat. Tradisi ini telah bertahan selama berabad-abad, meski menghadapi berbagai perubahan sosial dan budaya hingga kini. Pemakaman di Trunyan tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penjelajah yang ingin merasakan sensasi mistis dan memahami lebih dalam tentang keragaman budaya di Indonesia. Itulah 5 tempat sejarah paling angker di Indonesia. Bagaimana? Merinding bukan? Ingat, cerita-cerita ini hanyalah mitos dan legenda. Namun, tidak ada salahnya untuk tetap berhati-hati dan menghormati tempat-tempat yang dianggap keramat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.